Selamat datang di saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau ada bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi naga bocil. Kemarin Lois berhasil membuat pasukan terkuat dari kelompok Iron Blood X, dan mereka saat ini ditugaskan untuk menjaga buah Growfit. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Lois Genolancer, sang naga putih yang suci? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan ya, masih di Flower Silver Castle. Kau mau kemana, Void? Kita masih dalam tugas di Silver Flower. Kau mau mengabaikan tugasmu ya, Void Genolancer? Aku kira kau itu naga terhebat yang menjunjung tinggi kehormatan. Malahan mau kabur dari tanggung jawab dan menghancurkan kehormatanmu sendiri. Apa-apaan kau ini, Void? Waduh dah, ayah Void auto panik. Ia langsung malu ketahuan mau pergi dari Castle Silver Flower. Aku tidak akan kemana-mana. Lagian, kenapa kau ada di sini, Carlos? Dan ya, perkenalan dulu. Ini adalah Carlos. Ia adalah bapak dari naga si kembar Han dan Hani. Ia adalah teman seumuran dari ayah Void. Dan sekarang, ia mendapatkan tugas yang sama dari ayah Void, yaitu menjadi tetua naga. Kebetulan lewat sini dan melihatmu mondar-mandir gak jelas. Sebenarnya ada apa, ha? Apa kau beneran mau meninggalkan tugasmu sebagai tetua? Kau itu harus memikirkan ulang tindakanmu ini. Wanjir, ayah Void jadi kesal. Ia sudah mengatakan kalau dirinya tidak akan kemana-mana. Jangan urusi urusanku, kau urus saja urusanmu sendiri, Carlos. Kau ini selalu galak ya, Void ya. Sama teman kecil malah gitu, galak mulu. Wah, kau nggak asik dah, Void lah. Kuampret, diam lu, pergi sono. Kemudian Carlos melihat sesuatu yang ada di dalam meja Void. Itu adalah kristal jarak jauh. Itu sihir atribut ruang yang bisa mengambil gambar seseorang dari kejauhan. Itu juga bisa digunakan sebagai alat penyimpan gambar. Kau sepertinya bosannya berada di sini terus, Void. Kau sampai membawa kristal itu kemari. Coba aku lihat apa yang ada dalam kristal itu. Dan ternyata setelah dicek, malah gambar Lois. Ya, gambar Lois sedang tertawa. Wadidaw, malahan si ayah Void jadi malu-malu kucing karena ia ketahuan kalau ia merindukan anaknya dan mau OTW pergi dari Silver Flower Temple. Sampai-sampai ayah Void terlihat murung itu wajahnya. Hei Void, aku tahu kau berencana untuk keluar dari tempat membosankan ini, tapi menyerahlah. Kau mau turun secara ilegal ya, itu akan menghancurkan reputasimu sebagai tetua naga. Apa yang kau katakan? Itu cuman gambar kristal, kenapa kau menyimpulkan sejauh itu? Waduh dah, emangnya gue nggak tahu. Ente terlalu menyayangi anakmu, jadinya kau mau berbuat nekat seperti itu. Ingatlah Void, sebelum acara suksesi, kita tidak diperbolehkan untuk hengkang dari kastil ini. Para tetua sudah menantikan upacara ini selama ribuan tahun, jadi jangan kecewakan mereka. Lagian, jika kita keluar diam-diam, para tetua pasti akan tahu keberadaanmu. Kau akan dicap sebagai naga buangan. Itu bahaya Void, aku tidak mau kehilangan sahabatku. Dan juga, kau tidak perlu mengkhawatirkan Lois. Kan sudah ada Han dan Hani ya. Mereka kan teman yang bisa diajak main. Ya, mereka akan bermain dengan si kembar biar Lois tidak bosan selama di rumah. Kau tahu kan Han dan Hani itu sangat menyukai Lois. Soalnya Lois itu memiliki aroma manis yang selalu terpancar. Jarang-jarang loh ada naga seperti itu. Dan juga aku akan semakin tenang jika anak kembarku bermain dengan Lois. Mereka pasti akan baik-baik saja. Jadi janganlah sedih seperti itu ya. Jangan khawatir, mereka semua pasti baik-baik saja. Jir, malahan si ayah Carlos malah cekikikan di depan ayah Void. Carlos pun menasihati ayah Void untuk tidak overprotective kepada anaknya si Lois. Itu akan membuat Lois tidak berkembang menjadi dewasa. Apalagi Lois itu bagaikan keajaiban para naga. Dia memiliki 4 atribut sihir yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kekuatan yang overpower. Bagaimana naga sehebat itu tidak berkembang gara-gara bokapnya yang overprotective?
Kau itu harus sadar, Void. Lois itu lambat laun akan menjadi dewasa dan akan memilih hidupnya sendiri. Kau sebagai ayah harus bisa melepaskan diri dari kehidupan Lois. Jadi berhentilah memikirkan Lois. Kita nikmati saja hidup di kastil dingin ini daripada mikirin anak mulu dah. Lagian si kembar pasti menjadi teman yang baik sama Lois. Mereka tidak akan membuat Lois bosan. Mereka pasti memiliki banyak cara untuk membuat Lois senang. Tulul-tulul yang ada anak-anakmu itu selalu membuat onar. Apa kau tidak sadar sebagai ayah, Carlos? Santai aja bro, santai-santai. Namanya juga bocil, wajarlah berbuat kekacauan sedikit. Jangan diambil pusing dah. Lois pasti akan membereskan masalah yang dibuat sama si kembar. Santai aja bro, santai. Jir, malahan ucapan santai itu membuat ayah Void marah besar. Ia jadi ingin tahu seperti apa repotnya Lois mengurus dua bocil kembar yang gak ngotak. Waduh, dah gaswat. Wah, aura gelap apa ini? Kok pekat sekali? Ucap Carlos yang bingung dan tuar. Tiba-tiba tower air castle langsung hancur. Ternyata ayah marah itu, ayah Void marah-marah. Ia langsung menghajar ayah Carlos. Ayah Void jengkel banget sampai-sampai menara penjaganya hancur di ulti sama si ayah Void. Waduh, dah malahan tarung dalam kastil bahaya cuk. Dan oke, kita tinggalkan dulu dah Silver Flower Castle. Kita menuju Lois dan rombongan yang ada di benua Winter. Lois saat ini sedang marah-marah karena ia diganggu sama bocil kembar. Namanya dipanggil berkali-kali, berisik bangke, berisik nah, diam napa? Jika kami diam, kami akan diabaikan sama Lois. Apa kau tidak akan mengabaikan kami jika kami tidak memanggilmu? Sekia, pusing amat ngurus ente berdua, dah lah. Waduh, dah malah meluk Lois. Ini gimana sih bocil? Lois jadi bingung. Nih dua bocil bener-bener bocil. Mereka malah selalu bertindak layaknya bocil. Waduh, malah kan gue repot ini. Gue juga bocil ini, bukan orang tua kalian. Gue ini bukan pengasuh kalian, cuk. Ampun dah, malah semakin erat meluknya. Wasem. Udah sono, pergi sono. Hus. Jangan mendekat-dekat aku. Aku mau diskusi penting sama Fabro. Ucap Lois kesal. Dan ini dia si Fabro. Bukan. Ini mah kuda sedang ngaup. Ini dia si Fabro. Ia sedang mengendarai kereta kuda. Kudanya rewel banget. Gak mau diajak kerja sama. Mungkin karena aura naga dari Master Lois dan dua bocil kembar yang begitu menyeramkan. Jadinya kudanya ogah-ogahan. Master Lois, kereta kudanya sudah siap, tinggal meluncur saja Master Lois. Oke, kau hebat sekali Fabro, bisa memiliki kereta kuda, dan ya, kereta kudanya besar lagi, mantap. Kemudian Lois bertanya kepada Fabro terkait cara meninggalkan benua Winter. Fabro menjelaskan kalau ada jalur normal, yaitu menggunakan pelabuhan Winter. Itu pelabuhan yang digunakan manusia untuk pindah antar benua. Letaknya ada di ujung barat benua Winter. Cukup jauh, walau kita berjalan menggunakan kereta kuda ini, mungkin butuh waktu setengah tahun. Tapi dengan kondisi salju yang semakin lebat ini, aku rasa akan semakin lama, Master. Lah, lama amat, Lois berpikir sejenak. Ia tidak mau kelamaan berada di benua Winter. Ia harus segera ke benua Autumn. Tapi gimana caranya ya? Apa tidak ada cara lain? Apa tidak ada cara cepat untuk sampai ke pelabuhan Winter? Kayaknya kelamaan kalau pakai kereta kuda. Jir, Fabro jadi puyeng. Itu pakai cara apaan ya? Apa terbang aja gitu ya? Maaf Master, nggak ada cara lain. Di benua Winter ini cuma ada kereta kuda. Ya, kereta kuda ini menjadi satu-satunya alat transportasi umum yang digunakan oleh penduduk benua Winter untuk berpergian. Belum ada yang lain, Master. Duh, dah malah merepotkan. Kenapa mereka semua pada nggak pakai otak sih, dasar? Bikin pesawat terbang ke, atau bikin gondola ke, atau bikin apalah, terserah lah. Wanjir, manusia-manusia itu pada nggak pakai otak. Kemudian Fabro mengusulkan supaya Master Lois terbang saja. Kan Master Lois naga ya, masa nggak bisa terbang? Atau Master Lois minta tolong aja sama naga yang lain. Barangkali ada naga lain di sini. Ya, barangkali naga itu bisa mengantarkan Master Lois ke rumah.
Jerit, beneran tuh. Apa ada naga lain di benua ini? Waduh dah, maaf Master Lois. Aku cuman usul. Aku sendiri belum pernah melihat ada naga lain selain Master Lois dan dua bocil naga kembar itu. Jadi maafkan aku, Master. Aku nggak tahu info itu. Wah, tapi Lois merasa ide itu cemerlang. Minta tolong sama naga lain. Mantap. Itu bisa menjadi rujukan utama daripada kelamaan jalan menuju pelabuhan. Lebih baik sambil jalan, sambil nyari naga yang lain. Oke lah, gasken. Lois pun diam sesaat. Ia memikirkan sesuatu yang penting. Fabro sampai bengong melihat Master Lois mikir sendirian. Dan ternyata, aku tidak tahu apakah ada naga di benua Winter selain aku dan dua bocil itu. Aku tidak menemukan informasi itu di dalam buku catatan ayah. Kuampret dah, malahan jadi puyeng sendiri. Vin, apa kau tahu informasi tentang naga di benua Winter? Maaf, Master, aku juga tidak tahu informasi itu, Master. Lois, kami berdua juga tidak tahu, Lois, tentang informasi naga yang ada di benua Winter, ucap dua kembar lantang. Bodoh amat, aku tidak tanya kalian. Lois kembali berpikir tentang informasi naga di benua Winter. Naga kan berumur ribuan tahun ya. Pasti banyak manusia yang lupa tentang keberadaan naga di benua ini. Jika memang ada, itu layaknya sebuah legenda hidup. Wah, bener legenda hidup. Woi Fabro, apa kau tahu legenda atau cerita rakyat mengenai naga di benua ini? Oh, kalau itu lebih baik kita tanya warga sekitar, Master. Aku rasa ada, tapi aku lupa-lupa ingat, Master. Untuk lebih detailnya, kita pergi saja ke kota manusia, Master. Kita bisa mencari informasi di situ. Oke lah, kalau gitu kita gasken. Kita akan ke kota manusia untuk mencari cerita rakyat. Ayo Fabro, antar aku ke sana. Dan ya, kereta kuda pun berjalan cepat. Mereka berlima berangkat menuju ke kota manusia. Dan oke, beberapa saat kemudian, hari sudah semakin sore. Sebentar lagi bakal maghrib. Kereta kuda Lois masih berjalan santai di tengah lautan salju yang bertumpuk-tumpuk. Dan ternyata kuda yang mendorong kereta sudah kelelahan. Ia mulai berhenti dan tidak mau berjalan kembali. Waduh, sepertinya kudanya sudah mencapai batas. Soalnya dia kan berjalan mendorong kereta kuda dari pagi ya. Sepertinya butuh istirahat itu kudanya. Master Lois, kita istirahat dulu ya. Kudanya tidak sanggup lagi untuk berjalan. Oke dah, kita akan istirahat di sini. Siapkan perapiannya, Fabro. Oke, siap, Master. Dan ya, maghrib telah datang. Api unggun sudah disiapkan sama Fabro. Dan lagi, ia juga menyiapkan makanan untuk Master Lois dan dua bocil kembar. Ini adalah burung siwi, burung khas dari benua Winter. Burung ini sangat lezat sekali jika dipanggang karena banyak mengandung lemak. Cocok untuk menghangatkan tubuh. Wanjir, kelihatannya enak pol ini. Dua bocil kembar langsung ngiler ngelihat burung panggang yang dimasak di depan mereka gitu ya. Ya, mereka baru pertama kali melihat proses pemanggangan seperti ini. Rasanya sangat menggiurkan. Hei Fabro, ini dagingnya matang kapan? Kami tidak sabar lagi untuk memakannya. Apa ini sudah siap untuk disantap, Fabro? Sebentar, bos, sebentar. Fabro pun langsung mengambil daging panggang itu, dan ini dia langsung dibumbui dengan bumbu spesial. Wah, melihat itu dua bocil kembar kegirangan. Ini terlihat sangat nikmat, Pol. Kami menyukainya, Fabro. Kau hebat sekali, bisa membuat makanan seperti ini. Jos Gandos. Silahkan Master Lois, Anda juga perlu makan Master. Ini enak loh. Ini adalah resep turun-menurun dari keluarga dwarf. Dan ya, Lois pun menerimanya dan langsung memakannya. Dan ternyata, wah, setelah dimakan, enak polnjir. Ini daging apaan cuk? Kenapa bisa lembut sekali seperti ini? Banyak halogennya ini, nikmat banget. Kenapa ini bisa seenak ini ya? Bumbunya apa sih? Kok bumbunya pas banget? Dan tekstur dagingnya seperti kikil sapi, tapi padat seperti ayam. Ini rasanya yang luar biasa. Aku baru pertama kali memakan daging panggang seenak ini. Kau hebat sekali, Fabro. Bisa makan seenak ini. Aku mengapresiasimu. Kemampuan memasakmu sangat jos gandos. Top Marco top. Kemudian Lois bertanya tentang cerita rakyat yang dimaksud sama si Fabro tadi. Apakah kau bisa menceritakannya walaupun tipis-tipis gitu ya? Lois ingin tahu. Ia penasaran.
Fabro pun menjelaskan kalau nama legenda ini adalah Cash Tower. Itu ada di Gunung Cash Tower. Ini adalah cerita 20 tahun yang lalu dari seorang pedagang yang mana pedagang itu diserang oleh monster. Bancrot! Louis kesal sekali. Sampai-sampai ia melempar Fabro dengan tulang burung yang ia makan. Tolol kau, dasar dwarf bangke. Itu bukan legenda atau cerita rakyat. Itu cuman rumor, tolol. Kenapa kau memberitahu hal tolol seperti itu? Dan diserang monster lagi. Apa-apaan itu dah cuk. Kita sedang mencari naga, bukan monster, bangke. Kenapa kau tolol sekali ya, dasar setengah dwarf tolol? Kau itu bisa membedakan tidak sih antara legenda yang telah terjadi ratusan tahun bahkan ribuan tahun atau cerita rakyat dan yang diceritakan turun-menurun setiap generasi. Kalau cerita itu baru 20 tahun yang lalu, itu bukan legenda tolol, itu cuma cerita kejadian yang telah terjadi. Kau ini sekolah nggak sih? Ampun dah master, maafkan aku. Aku cuma menceritakan apa yang diceritakan oleh banyak orang. Soalnya monster yang diceritakan itu katanya mirip naga. Monsternya itu bersayap, matanya merah, besarnya setinggi pohon cemara, dan lagi meraung-raung seperti harimau kelaparan. Itu sangat menakutkan, Master. Aku masih tidak percaya kalau cerita itu beneran ada. Tapi Lois sangat marah. Ia masih tidak percaya kalau cerita itu beneran ada. Tapi ya dah kita cari tahu aja. Aku juga penasaran. Monster mirip naga. Apa Anda tuh? Apa beneran naga? Atau cuman monster biasa? Iya, Master. Lagian setelah pedagang itu diserang, para bangsawan mulai menjelajahi Cash Tower untuk mencari kebenaran cerita itu. Dan hasilnya, para bangsawan itu membawa pasukan hebat malah pada KO, Master. Mereka tidak diketahui keberadaannya setelah pergi dari Cash Tower. Cuma tersisa alat-alat tempur doang yang tergeletak di hamparan salju. Dan setelah hal itu terjadi, tidak ada lagi yang berani pergi menjelajah ke Cash Tower. Semuanya ketakutan untuk menatap Gunung Tower itu. Dan hal tersebut membuat Cash Tower menjadi tempat paling menakutkan di benua Winter. Wah, Lois jadi kepikiran, kalau memang beneran itu semua perbuatan naga, artinya Lois bisa minta tolong kepada naga itu. Wah, sepertinya bisa dicoba ini. Oke lah, gasken, itu cukup menarik. Sekarang saatnya untuk mencari tahu cerita rakyat tentang Cash Tower. Aku akan mencari tahu apakah monster itu beneran naga atau cuman monster biasa yang bertindak karena insting. Oke lah, bersiaplah monster, siap-siap ketemu naga. Oke lah, bersiaplah monster, siap-siap ketemu naga ajaib Lois Geno Lancer. Di saat sedang mikir, Lois merasakan ada aura sihir di dekatnya. Wah, ada seseorang yang datang dengan daya sihir yang kuat. Siapa itu? Sepertinya ia langsung bersembunyi. Fabro pun bertanya kepada Master Lois terkait daya sihir yang ia rasakan. Walaupun sedikit, tapi Fabro juga merasakannya. Master, apa itu monster, Master? Tenang saja, Master. Anda berlindung saja di balikku. Aku akan melawan monster itu, Master. Tenang saja, Fabro. Itu cuma manusia. Dia sendirian. Tenang aja, gak usah dilawan. Sepertinya dia bukan ancaman. Tapi, Master, kenapa orang ini sembunyi? Ia juga menyembunyikan keberadaan sihirnya. Aku merasakannya, Master. Aku akan melindungi, Master. Woi, kau yang di sana, jangan bersembunyi. Cepat keluar, woi. Jangan mengendap-endap di hadapanku. Cepat keluar, teriak Fabro. Diteriaki seperti itu, orang yang bersembunyi masih belum nongol. Apa yang ia rencanakan ya? Kenapa nggak nongol-nongol? Master, orang itu nggak mau nongol. Biar gue ulti, Master. Tenang dulu, sepertinya ia sedang melepas sihirnya. Itu adalah sihir kamuflase miliknya. Dan ternyata bener. Orang yang sembunyi itu langsung melepas sihir kamuflase. Dan ia langsung menampakkan dirinya dan berjalan di hadapan Lois dan Fabro. Fabro langsung bersiap-siap untuk pertempuran. Ia menatap orang sembunyi itu dengan penuh kecurigaan. Dan ya, orang itu pun menampilkan semua bentuknya. Ia memperkenalkan diri. Namanya adalah Jacob Trugan. Kebetulan ia sedang lewat dan melihat api unggun. Ia tertarik untuk bergabung. Soalnya dirinya saat ini kedinginan. Ia mau menghangatkan tubuhnya di api unggun. Waduh, mendengar kata Jacob Trugan, Lois seperti tidak asing. Itu nama yang tidak asing bagi Lois, tapi Lois lupa-lupa ingat.
Sebenarnya ia ingat betul nama Trugan itu adalah nama penting di dunia ini. Tapi nama siapa ya? Lois jadi lupa. Waduh, Trugan. Sepertinya itu nama yang familiar. Melihat Jacob meminta untuk menghangatkan diri, Fabro dengan kasar menolaknya. Di sini ada anak kecil, bos. Mohon pengertiannya. Kau itu orang asing. Kau bakal membuat mereka takut. Waduh, bener juga ya. Jacob melihat ada 3 bocil yang sedang dibawa sama si dwarf. Ia merasa nggak enak karena memang bocil itu akan ketakutan jika ada orang asing bergabung dengan kelompoknya. Oke lah kalau gitu, Jacob mengerti. Ia akan pergi dan mencari tempat lain. Maaf ya bos sudah mengganggu, gak usah khawatirkan aku akan mencari tempat lain. Dan ya, Fabro pun mempersilahkan si Jacob untuk pergi dengan segera. Terima kasih sudah mau mengerti, sampai jumpa lagi bro, jaga kesehatan. Tapi ternyata Lois masih mengingat kembali siapa si Trugan itu. Ia berusaha keras untuk mengingat nama Trugan dan ternyata, wah, bener. Lois mengingat siapa Trugan itu. Woi Fabro, cepat bawa orang itu kemari. Aku membutuhkannya. Walah malahan. Udah diusir tadi bos, malah mau dipanggil lagi. Cepat panggil sana Tulul. Jangan menolak permintaanku. Cepat pergi sana Cuk. Oke master, siap master, siap. Dan ya, Lois mengingat kembali siapa nama Trugan. Dan di dalam novel yang ia baca, Trugan itu adalah nama belakang dari keluarga Rivana Trugan. Ia adalah seorang summoner yang telah mengalahkan Ayah Void ketika Ayah Void ngamuk. Ya, bener, Rivana Trugan, salah satu tim party dari party pahlawan yang melawan Ayah Void ketika ia ngamuk. Gile ini mah, apa orang itu merupakan kakek buyut dari Rivana Trugan? Ya, Lois sangat yakin itu. Iya dah, oke lah kalau gitu, aku punya rencana kalau gitu dah. Dan itu dia, Fabro berhasil membawa si Jacob Trugan. Fabro minta maaf karena sebelumnya mengusir si Jacob. Santai aja bos, santai. Lois pun menatap Jacob yang telah ada di depannya. Jacob jadi bingung, baru sampai bukannya kenalan malah dipelototin. Aneh bener ini bocil. Apa ada masalah dengan wajah paman? Kenapa kau melihatku seperti itu? Melihat Anda berpergian ke tempat terpencil seperti ini, apalagi sendirian, sepertinya Anda bukan orang sembarangan. Wah, aku bukan orang hebat kok. Dan lagi, aku tidak sendirian. Aku memiliki teman seperjalanan. Loh, tidak sendirian. 3 bocil naga itu pun jadi ngelak. Tidak sendirian, dari aura sihir yang terpancar. Tidak ada makhluk lain yang mengikuti Jacob. Lah terus siapa yang dimaksud Jacob? Jacob pun memberitahu kalau ia bersama temannya saat ini, dan ini dia temannya. Jacob langsung bersiul dengan siulan sihir. Lois langsung melihat daya sihirnya itu, dan itu adalah sihir atribut metal. Wah, bersiul doang bisa menghasilkan daya sihir yang besar. Gile ini orang. Akan tetapi Fabro merasakan sesuatu yang besar datang. Dan ternyata itu dia. Master, bahaya master. Ada makhluk besar yang datang. Dan wush. Itu burung Hexablood. Wah, burung besar yang mendiami Gunung Winter Selatan. Wah anjir, Fabro kaget. Soalnya ia baru pertama kali melihat burung seperti itu. Itu burung yang ganas. Dan si burung hinggap di hadapan Lois dan rekan-rekannya. Burung itu menatap mereka dengan tatapan tajam. Dan cuak. Si burung meraung-raung, tanda kalau si burung itu mengatakan bersambung. Jir, malah bersambung, cuk. Dan oke, terima kasih kawan-kawan semuanya sudah menonton saya Wibu. Terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, salam cuk.